kebahagiaan bukanlah dari segi ia mapan dalam hal sandang, pangan maupun papan, namun kebahagiaan berasal dari ketenangan. Halo sobat film dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ngopi Film. Dan kali ini Momon akan menceritakan sebuah film bertemakan hacker. Plot twistnya lumayan dan agak membingungkan khususnya untuk saya. Dan maaf kenapa saya menyebut diri Momon, karena sebutan Mimin membuat kuping saya rada risih, karena saya lelaki tulen walaupun lemah sawat. Yuk langsung saja kita mulai. Ini dia Who Am I? Film dimulai seorang pemuda yang bernama Benyamin, ini dia orangnya, yang diinterogasi oleh seorang agen wanita bernama Helen. Agen tersebut menanyakan tentang hacker Frank, Clay, dan Mr. X, dan Benyamin menjawab awal mula ia mengenal karena dirinya ingin menjadi seorang pahlawan seperti Batman, Superman, dan Spiderman. Namun dirinya tak mempunyai kemampuan seperti sosok pahlawan tersebut, tetapi ia punya satu keahlian yaitu hacker. Film membawa kita flashback sebelum Benyamin ditangkap. Benyamin bercerita awal mulanya ia bukan siapa-siapa dan cuma seorang pengantar pizza. Ketika mengantar pizza, Benyamin bertemu sang pujaan hati yang bernama Mary yang lagi belajar kelompok bersama teman-temannya. Diketahui Mary lah yang memesan pizza tersebut. Mary adalah teman sekolah Benyamin 10 tahun yang lalu, namun Mary sama sekali tak mengenal Benyamin karena Benyamin adalah sosok pendiam, kuper, dan lain-lain. Di sini teman Mary tak mau membayar pizza tersebut dikarenakan tak sesuai pemesanan, namun Mary tetap ingin membayar sembari mengomel ke temannya bahwa ia punya masalah dengan nilai ujiannya. Mr. Anshouri legt noch mal 100 drauf, wenn du mir die Prüfungsfragen besorgst. Rechtswissenschaften Bachelor. Di sini Benyamin mengatakan bahwa orang tak butuh pahlawan, namun semua orang minta pertolongan, dan setelah itu Benyamin pun pergi. Wie bitte? Das ist doch Superman. Dengan kekuatan cinta, Benyamin mencoba menolong Mary dengan mendatangi server utama kampus yang menyimpan soal ujian. Benyamin pun berhasil menerobos sistem sekaligus menjadi pahlawan untuk Mary. Namun aksinya ketahuan oleh security hingga ia ditangkap. Itu menjadikan dia seperti pecundang. Dan kemudian ia disidang dan mendapat hukuman sosial masyarakat selama 50 jam. 50 Sozialstunden. Machen Sie was aus Ihrem Leben. Setelah hukumannya, Benyamin bertemu dengan seorang yang bernama Max. Max pun terkesima dengan aksi Benyamin yang dihukum karena meretas server kampus. Di sini Max memberikan undangan ke sebuah tempat pesta yang ia selenggarakan. Di malam pesta, Benyamin juga melihat Mary bersama temannya. Lalu Max mengajak Benyamin ke sebuah ruangan dan diperkenalkan dengan dua temannya yang bernama Stefan, ahli dalam software, dan satunya Paul, ahli dalam hardware. Benjamin Engel. Paul war der totale Hardware-Freak. Stefan war der Softwaremeister. Di sini Benyamin disuruh menunjukkan keahliannya sebagai seorang hacker, di mana Benyamin meretas listrik di area tersebut menjadi padam. Membuat polisi mendatangi rumah tersebut dan membubarkan pesta. Di sini mereka kabur, namun Mary juga mengikutinya. Setelah aman, mereka malah berpisah masing-masing. Ketika Benyamin pulang ke rumah, ia tak menemukan neneknya. Diakibatkan sang nenek menderita penyakit Alzheimer alias pikun, dan setelah pontang-panting mencari neneknya kesana kemari, Benyamin menemukan neneknya linglung di jalan. Ia pun membawa neneknya ke dokter sekaligus panti jompo. Und bei uns ist sie wirklich ein guter Mann. Meine Oma war vor 4 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert worden. Singkat cerita, Benyamin bertemu Max lagi, di mana ia diajak untuk melakukan aksi peretasan dan sasaran mereka adalah sebuah acara partai politik. Di mana mereka mempermalukan partai tersebut dengan menampilkan video Hitler yang sama anjing. Membuat keamanan di sana mengejar mereka. Hal itu ditunjukkan agar dapat pengakuan Mr. X.
Setelah itu mereka melakukannya lagi di mana mereka meretas keuangan, farmasi dan lain-lain. Namun hal itu tak mendapatkan respon dari Mr. X. Hingga mereka mempunyai ide gila, yaitu meretas badan intelijen Jerman yang bernama BND. Der BND. Was? Bist du ein Arschloch? Quatsch. Uschi, mit dem richtigen Köder. Man darf sich auch nicht hinter seinem Rücken herrschen. Setelah mereka berhasil meretas BND walaupun cuma printernya saja, itu membuat mereka cukup senang. Sebenarnya mereka cuma iseng dan tak meretas terlalu jauh. Namun keadaan berbeda dikala di sebuah pesta Benyamin melihat Max mencium Mary sang pujaan hatinya dan membuat Benyamin patah hati. Kejadian itu membuat Benyamin melakukan hal nekat dengan mengirimkan data BND ke Mr. X agar Clay, nama kelompok Benyamin, diakui keberadaannya oleh Mr. X. Namun hal ini menjadi blunder bagi Benyamin di mana Mr. X menjual data tersebut pada orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu mafia Rusia, hingga salah satu intelijen BND terbunuh. Berita terbunuhnya seorang agen rahasia tersebar di berbagai media hingga membuat Benyamin dan kawan-kawan ketakutan. Terjadilah pertengkaran sesama teman di mana Benyamin mengakui bahwa dirinya lah yang mengirim data BND ke Mr. X. Ich hab das Passwort geknackt und hab... Bist du bescheuert? Ich wollte es ihm beweisen! Setelah melakukan musyawarah bersama, akhirnya Benyamin CS mencoba menghubungi Mr. X di sebuah warnet. Namun Benyamin malah mendapatkan tugas kembali dari Mr. X untuk membobol data Europol. Tentu aksi ini lebih berbahaya dari sini. Aksi mereka terdeteksi oleh kepolisian di mana Helen sang agen langsung menuju ke warnet tersebut untuk menangkap Benyamin dan kawan-kawan. Ich hab's gleich. Tapi Helen gagal melakukan penangkapan tersebut karena Benyamin sudah tahu jika ia menggunakan warnet, hal itu akan sangat mudah terlacak. Benyamin CS pun mendatangi kantor Europol di mana ia mencoba masuk lewat saluran pembuangan, namun ada besi yang menutup saluran tersebut. Dan ketika mereka memaksa membongkar besi tersebut, Max, kawan Benyamin, tangannya tertembus paku. Itu membuat mereka keluar dengan tangan hampa. Tampak di luar Benyamin dan kawan-kawan melihat beberapa orang keluar dari kantor Europol dan ada salah satu orang tersebut menjatuhkan tanda pengenal. Di waktu tidur Benyamin merasa bersalah kepada temannya hingga ia melakukan sebuah tindakan, yaitu masuk ke kantor Europol sendiri tanpa mereka dengan maksud menjebak Mr. X agar Europol mampu mendeteksi Mr. X tersebut. He was here with the school group? Namun aksi tersebut gagal di mana Mr. X mampu membongkar jati diri Benyamin dengan sebuah kunci yang di situ terpasang transmitter. Di sini Benyamin ketahuan oleh pihak polisi hingga terjadi pengejaran terhadap dirinya, namun lagi-lagi ia lolos kembali. Setelah sampai di rumah, Benyamin dibuat terkejut di mana seluruh kawannya tewas dibunuh. Dan ia menemukan 3 selongsong peluru. Max. Oh
Scene berpindah pada Benjamin yang diinterogasi agen Helen, di mana Benjamin mempunyai permintaan yaitu perlindungan saksi, catatan bersih, dan kota baru. Sebagai gantinya, Benjamin akan membongkar siapa sebenarnya Mr. X. Dafür gebe ich Ihnen Ihr Max. Politik und Medien zufrieden. Sie sind rehabilitiert. Agen Helen pun memenuhi permintaan Benjamin, namun sang Mr. X mesti tertangkap. So einfach ist das nicht. Benjamin pun melakukan aksinya dengan mengaku-ngaku sebagai Mr. X. Itu membuat Mr. X emosi dan masuk jebakan Benjamin, di mana jebakan tersebut persis dengan Mr. X lakukan pada Benjamin. Akhirnya sang Mr. X terdeteksi oleh polisi dan kemudian ia ditangkap. Setelah menangkap Mr. X yang hanya berumur 19 tahun dari Amerika, akhirnya Benjamin mendapatkan apa yang ia inginkan. Bist du ein freier Mann? Nein, nein. Di kantor agen Helen merasa ada yang janggal dengan semua cerita Benjamin, di mana sang agen melihat bekas kena paku pada Benjamin, tapi menurut cerita Benjamin yang kena paku adalah Max. Akhirnya agen Helen menyelidiki kebenaran dari cerita Benjamin. Agen Helen pun datang ke markas Benjamin CS, di mana ia tak menemukan apapun di sana dan hanya menemukan kotak tempat peluru milik nenek Benjamin di masa Perang Kedua. Dan ia pun mendatangi Mary juga dan menanyakan soal Benjamin. Namun jawaban Mary sangat mencengangkan, di mana Mary hanya mengenal Benjamin 10 tahun yang lalu yang kuper dan culun, dan Mary tak mungkin mau mengenalnya. Agen Helen juga mendatangi dokter langganan Benjamin dan menanyakan perihal keluarga Benjamin. Dan jawaban dokter bahwasanya Benjamin anak dari seorang yang mempunyai 4 kepribadian ganda. Lantas sang agen pun mendatangi Benjamin, di mana ia mengatakan bahwa cerita dari Benjamin dan kawan-kawan adalah bohong semata. Clay hanya berjumlah 1 orang, yaitu Benjamin saja, tidak ada Paul, Max, dan Stefan, dan itu hanya imajinasi Benjamin saja. Max hat sich dir verletzt. Und was hast du mir über Paul erzählt? Das bist du. Sie alle, das bist du. Keine Spur. Was hast du wirklich in dem Hotelzimmer gesehen? Sie existieren nicht. Nur in deiner Fantasie erschaffen. Clay, das bist du alleine. Jede Aktion, das warst du. Perlindungan saksi akhirnya dibatalkan karena Benjamin menderita penyakit. Di sini Benjamin ketakutan karena tanpa perlindungan kelompok dari Friend akan membunuhnya. Karena tak tega, akhirnya agen Helen pun sembunyi-sembunyi menyuruh Benjamin menghapus data sendiri melalui server kepolisian. Setelah selesai, akhirnya agen Helen pun melepaskan Benjamin di sebuah tempat dan Benjamin menunjukkan trik sulap dan caranya. Warte. Singkat cerita, Benjamin sudah berada di sebuah kapal di mana ia didatangi Mary, Max, Stefan, dan Paul. Di sini kita mendapatkan plot twist sebenarnya. Pada dasarnya mereka berempat, di mana Benjamin, Max, Stefan, dan Paul sudah merencanakan hal itu secara matang. Rencana awal mereka membuat luka paku di tangan Benjamin dan terbunuhnya mereka bertiga yang tiada jasad
dan menggunakan penyakit ibu Benyamin yang mempunyai kepribadian ganda. Hal itu mereka lakukan agar mereka bebas dan menjadi tiada atau tidak ada. Pada dasarnya saya takjub dengan film ini, di mana Benyamin adalah hacker yang serba bisa, mampu meretas dunia maya dan dunia nyata, dan mampu memanipulasi keadaan dan otak manusia. Dan sebenarnya saya juga bingung, terkesan memaksa karena saya tak mengetahui apapun tentang dunia perhackeran. Dan mungkin alur cerita saya akan menjadi bahan olokan. Namun saya mengkreasikan apa yang saya bisa, selebihnya saya pasrahkan kepada Tuhan saja. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Capek ngap.